pelajaran hari ini? Baik. Nah, baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini sesuai dengan keinginan kita atau harapan kita. Tadi siapa yang datang ke sekolah lebih awal? Saya. Udah Fira, baik kalau gitu pimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Om Awigenang Astu Namo Siddha Om Siddharastu Tatastu Swaha. Berdoa lagi. Silakan duduk anak-anak. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Iya, Bapak sini. Kalau gitu Bapak absen aja ya. Yang namanya Bapak panggil, angkat tangan ya. Dewa Putu Krisnayasa, Ada, Pak. Kade Adi Sutamiguna, Dir. Komang Arjun Wiguna, Ada, Pak. Komang Bayu Subandika, Ada, Pak. Made Widiana, Wayan Edi Sugiarta, Izin sakit, Pak. sakit. Lu Ita Noviani, Kadek Ditayani, Ada, Pak. Kadek Fira Sejabela, ini Kadek Sija Fitriani, ini Ketut Arsini, Ada. ini Ketut Diah Fatma Dewi, Ada, Pak. ini Ketut Yuni Darmini, Ada, Pak. ini Komang Aprilia, Ada, Pak. ini Made Dia Aprilia, Ada, Pak. ini Made Sri Deswita Purnami. Jadi 3 orang yang nggak hadir hari ini nih. Nah, bagi teman-teman kalian yang sakit, kita doakan bersama-sama supaya teman kalian cepat sehat ya. Nah, untuk hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini ya, coba ketua kelas pimpin temennya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ke depan. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mencerminkan sikap nasionalisme. Salah satunya, kita sebelum mulai pembelajaran kita di sekolah, kita wajib menyanyikan lagu kebangsaan. Baik, Kadek Fira nanti pimpin teman-temannya. Setelah Bapak play lagunya, kita mulai bersama-sama. Semuanya coba berdiri. Indonesia
sekarang kita akan memulai tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik, semuanya juga duduk ya. Terima kasih Kak. Nah, anak-anak, Bapak ingin bertanya tentang pembelajaran kita yang kemarin ya. Ada yang masih ingat nggak tentang organ peredaran darah pada manusia itu apa saja? Pada Vira, ya? Pembuluh darah, jantung, dan darah. Bagus sekali Kadek Vira ya. Jadi ada 3 organ peredaran darah manusia. Yang pertama ada jantung, ada pembuluh darah, dan yang terakhir ada darah anak-anak. Nah, terkait dengan apa yang kita bahas barusan, hari ini kita akan belajar gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia, yaitu di pembelajaran ke-1 tema 4. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini anak-anak, yaitu ada 2 tujuan ya. Yang pertama, dengan menyimak video dan gambar tentang gangguan organ peredaran darah manusia, anak-anak dapat menganalisis berbagai gangguan organ peredaran darah manusia. Dan yang kedua, setelah pengerjaan LKPD, anak-anak dapat mempresentasikan tentang gangguan organ peredaran darah di depan kelas dengan baik. Paham? Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, Bapak sudah menyiapkan gambar untuk kalian. Ya, nanti gambarnya diamati secara seksama. Ya, sebelum Bapak memutar video tentang organ peredaran darah pada manusia, coba simak gambar yang ada di depan. Semuanya perhatikan ke depan, jangan ada yang lain-lain ya. Amati gambar yang ada di depan. Pada gambar di depan itu gambar orang lagi ngapain anak-anak? Ada yang tahu? Dita? Ya, memegang dada sebelah kiri. Ada lagi punya jawaban lain? Saya Pak. Kira? Dia mempunyai sakit jantung. Dia mempunyai sakit jantung. Ada lagi yang memiliki jawaban lain selain teman-temannya? Tidak ada. Ya, pada gambar di depan ini seseorang yang lagi memegang dadanya sebelah kiri. Itu berarti orang ini mengalami apa anak? Sakit jantung. Mengalami sakit jantung. Bagus sekali. Nah, nanti setelah Bapak memberikan kalian video tentang organ peredaran darah pada manusia, nanti anak-anak membentuk kelompok ya. Satu kelompoknya itu terdiri dari 4 sampai 5 anak. Nah, kita gunakan kelompok yang kemarin aja. Setuju? Setuju. Berarti ada 3 kelompok. Kelompok pertama itu ketuanya Kadek Vira, kelompok kedua itu dipimpin oleh Dita, dan kelompok ketiga itu dipimpin oleh kita. Ya? Nah, sekarang coba anak-anak amati ke depan lagi. Bapak akan memutarkan kalian video tentang gangguan organ peredaran darah manusia, ya. Namun sekarang semuanya keluarkan buku temanya. Keluarkan buku temanya, buka halaman 85. Bayu, bukunya ketinggalan ya? Kalau gitu, coba Saya bawa 2.
kita berdua aja ya. Coba semuanya perhatikan ke depan, jangan ada yang lain-lain ya. Apakah suaranya terdengar? Oh, kecil. Kecil suaranya. Media pelajaran gangguan organ peredaran darah. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan. Beberapa gangguan organ peredaran darah antara lain stroke, jantung koroner, leukemia, hipertensi, hipotensi, dan anemia. Anemia disebabkan karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Kurangnya hemoglobin dalam darah akan menyebabkan kemampuan darah mengangkut oksigen menurun. Rendahnya kadar hemoglobin disebabkan karena kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, sehingga penderita anemia harus banyak makan makanan yang banyak mengandung zat besi dan vitamin C. Ciri-ciri penderita anemia antara lain mudah lelah, pucat, dan sering merasa pusing. Berikut ini gambar sel darah dalam keadaan normal. Pada penderita anemia, jumlah sel darah merah berkurang. Hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal atau kurang dari 90 mmHg untuk tekanan sistolik dan kurang dari 60 mmHg untuk tekanan diastolik. Gejala penderita hipotensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, jantung berdetak lebih cepat, pernapasan dangkal, dan cepat haus. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan hipotensi antara lain kehamilan, dehidrasi, konsumsi obat-obatan tertentu, penyakit jantung, dan perdarahan. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di atas batas normal atau lebih dari 140 mmHg untuk tekanan sistolik dan lebih dari 90 mmHg untuk tekanan diastolik. Beberapa gejala penderita hipertensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, detak jantung tidak teratur, nyeri dada, dan sulit bernapas. Beberapa hal yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain lanjut usia, kebiasaan merokok, jarang berolahraga,
gangguan ginjal, dan kecanduan alkohol. Leukemia atau kanker darah adalah penyakit yang disebabkan karena kelebihan sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Pada penderita leukemia, sel-sel darah yang belum matang berkembang dengan cepat, hidup lebih lama, dan menyingkirkan sel-sel darah sehat yang terdapat pada sumsum tulang. Gambar tersebut menunjukkan perbedaan sel darah normal dengan sel darah yang terkena leukemia. Jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak darah atau kolesterol. Berikut ini kondisi pembuluh arteri koroner dalam keadaan normal. Dan berikut ini kondisi pembuluh arteri koroner yang tersumbat oleh timbunan kolesterol. Timbunan kolesterol menyebabkan pembuluh darah koroner akan menyempit, sehingga aliran darah dan suplai oksigen menuju jantung akan berkurang. Hal tersebut akan menyebabkan rasa nyeri pada dada dan sesak napas. Stroke adalah penyakit yang menyerang bagian saraf pada otak yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Gejala yang sering dijumpai pada penderita stroke antara lain bungkai mati rasa, bicara menjadi kacau, dan wajah terlihat menurun. Beberapa penyebab penyakit stroke antara lain gumpalan darah pada pembuluh darah di otak, tekanan darah tinggi, dan pengaruh obat-obatan pengencer darah. Itulah tadi sekilas video tentang organ peredaran video gangguan organ peredaran darah pada manusia. Nah, sebelum kita lanjut ke pembentukan kelompok dan pengerjaan LKPD, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit ya materi terkait dengan gangguan organ peredaran darah pada manusia. Coba anak-anak perhatikan ke depan ya, jangan ada yang lain-lain. Dewa. Di sini Bapak sudah menyiapkan gambar ya. Yang pertama ini gambar anemia namanya anak-anak. Anemia itu apa? Anemia orang yang kekurangan darah. Ya, orang yang kekurangan darah merah. Dimana pada gambar sebelah kiri ini darahnya banyak anak-anak. Sedangkan yang gambar kanan itu darah merahnya sedikit. Ya, jadi ini merupakan orang yang mengalami penyakit anemia atau kekurangan darah merah. Paham? Nah, sedangkan yang kedua di sini ada gambar orang yang lagi mengecek tensi. Ya, orang yang lagi mengecek tensi. Di sini ada hipertensi dan hipotensi. Hipertensi itu apa anak-anak? Pengecekan Hipertensi? naiknya tekanan darah yang Iya, bagus Kadek Bira. Naiknya tekanan darah atau disebut juga dengan tekanan darah tinggi. Ya, sedangkan hipotensi itu kebalikan dari hipertensi. Hipotensi itu adalah tekanan darah rendah, anak-anak. Sejauh itu paham? paham. Ya. Selanjutnya ada leukemia.
atau disebut juga dengan Kelebihan darah B. kanker darah, dan juga bisa kelebihan sel darah putih. Nah, anak-anak bisa lihat di sini, ya. Gambar yang ada di kiri itu sel darah merahnya lebih banyak dibanding sel darah putih. Ini normal ya. Sedangkan gambar yang di kanan ini sel darah putihnya sudah mulai banyak di anak-anak, lebih banyak daripada sel darah merah. Nah, jadi ini sudah gejala dari leukemia atau kanker darah anak-anak. Nah, selanjutnya ada jantung sakit. Ini seseorang yang lagi memegang dada yang sebelah kiri. Sama halnya seperti gambar yang pada Bapak tayangkan pada pertemuan tadi, ya. Ini merupakan orang yang mengalami sakit jantung. Nah, sakit jantung itu penyebabnya apa anak-anak? Ada yang tahu? Penumpukan lemak darah. Iya, penumpukan lemak darah pada arteri jantung. Ya, sehingga peredaran darah yang masuk ke jantung itu akan terhambat anak-anak. Karena ada penumpukan. Paham? Paham. Nah, kalau begitu sebelum kita membentuk kelompok dan mengerjakan LKPD, mari kita bersama-sama melakukan tepuk semangat. 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 Bagus. Supaya hari ini kita bersemangat untuk belajarnya, ya. Nah, sekarang coba anak-anak cari kelompoknya. Sudah? Nah, Bapak cek kembali ya. Bapak cek kembali. Kelompoknya Vira, angkat tangannya. Kelompoknya Vira. Kelompoknya Dita. Ada 5 orang. Kelompoknya Ita. Ya, ada 5 orang. Ya. Baik. Coba masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan untuk pengambilan LKPD-nya. Sudah semuanya kebagian LKPD? Nah, kalau sudah, ya kalian bilang? Ini nama anggota kelompoknya apa? Itu nama ketuanya juga boleh, nama kelompoknya juga boleh, ya. Sebelum anak-anak mengerjakan LKPD, anak-anak baca dulu tujuan kegiatannya apa dan petunjuk dari LKPD itu apa. Ya, supaya tidak salah nanti mengerjakan LKPD-nya. Di sana sudah ada petunjuk dan langkah-langkahnya. Baca dulu. Ya. Ya. Berarti di sini kita, ya ini kan gangguan organ peredaran darah manusia. Seperti pada tayangan video tadi kan sudah ada apa saja gangguan organ peredaran darah itu. Ya, itu dibuat, terus penyebabnya apa sih? Pasti dia ada penyebabnya. Ya, itu dibuat. Ini ada kendala. Kelompoknya Vira ada kendala? Tidak. Bapak kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Oke? Setiap kelompok harus berperan aktif. Jangan cuma mengandalkan ketua kelompoknya saja, ya. Harus semuanya berperan aktif.
Kelompok yang lain bagaimana? Kalau belum, dilanjutkan kembali. Nanti kalau anak-anak sudah selesai semuanya, ya semuanya maju ke depan, ya jangan satu orang aja, tetapi semua anggotanya. Tetapi yang membacakan satu aja, ya. Nah, begitu. Terus nanti setelah kelompoknya Vira mempresentasikan hasil pekerjaannya atau hasil pengamatannya tentang gangguan organ peredaran darah, nanti kelompok lain boleh memberi tanggapan, ya. Kalau kelompok lain itu merasa apa yang dibuat oleh kelompoknya Vira tidak sesuai, ya, boleh diberi tanggapan. Kalau sudah sesuai, ya bilang sesuai. Kita sudah kerjakan lagi, ya. Yang sudah selesai, coba lagi ini apa namanya itu, koreksi lagi pekerjaannya. Siapa tahu ada kesalahan nanti.
Berarti semuanya sudah ya. Nah, kalau gitu sekarang kelompok siapa yang mau tampil ke depan untuk mempresentasikan? Ya, Bapak mulai dari kelompok 1 aja dulu ya. Karena semuanya sudah karangan. Kelompoknya kira maju ke depan semuanya. Yang lain perhatikan kelompoknya kira. Dan kelompok lain boleh memberi tanggapan atau komentar. Kalau kelompok lain merasa apa yang dibuat sama kelompok 1 tidak sesuai. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya. Gangguan peredaran darah manusia dan penyebabnya. Yang ke-1, anemia. Penyebabnya adalah rendahnya kadar Hb. Nomor 2, hipotensi. Penyebabnya tekanan darah rendah dan penurunan tekanan darah. Nomor 3, hipertensi. Penyebabnya adalah tekanan darah tinggi. Nomor 4, leukemia. Penyebabnya adalah kanker darah sel-sel darah putih yang memperbanyak. Kasih tepuk tangan sama kelompok 1. Ya. Nomor 5, jantung koroner. Penyebabnya adalah gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah. Penyebabnya adanya penumpukan pada lemak darah. Kasih tepuk tangan sama kelompok 1. Nah, sekarang kelompok lain boleh memberi komentar. Diam dulu. Kelompok 1 diam dulu. Bapak sekarang lempar ke kelompok lain untuk memberi komentar atau tanggapan. Nggak ada? Sudah sesuai? Baik, kalau begitu Bapak persilakan kelompok 1 untuk kembali ke tempat duduknya. Sekarang kelompok 2 maju ke depan semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Gangguan organ peredaran darah pada manusia. 1. Anemia. Makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. 2. Tekanan darah rendah. Terjadinya penurunan tekanan darah. 3. Tekanan darah tinggi. Penyebabnya naiknya tekanan darah diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. 4. Kanker darah. Penyebabnya sel-sel darah putih yang terbanyak daripada terkena yang mengakibatkan sel darah putih. 5. Jantung koroner oleh penumpukan lemak darah. Sangat baik sekali ya kelompok 2. Kelompok lain ada? Diam dulu. Kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang ingin memberi komentar atau tanggapan? Tidak. Tidak ada. Baik. Silakan kelompok 2 duduk kembali ke tempat duduk. Kasih tepuk tangan dulu sama kelompok 2. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 3. Bapak silakan maju ke depan. Nanti terakhir baru Bapak yang memberi. Nanti baru Bapak yang memberi tanggapannya. Yang lain perhatikan teman-temannya. Gangguan peredaran darah dan penyebabnya. 1. Anemia. Rendahnya kadar Hb. Hipertensi. Penyempitan pembuluh darah. Leukemia. Sel-sel darah putih ini memakan sel darah merah. Kolera. Lemak menumpuk pada sel darah. Kolesterol.
Sudah? Kelompok lain ada yang memberi tanggapan sama kelompok 3? Tidak. Tidak. Kalau begitu Bapak persilakan untuk kembali ke tempat duduk kelompok 3. Kasih tepuk tangan sama kelompok 3. Nah, setelah Mang, jangan bercanda, Mang. Tadi setelah Bapak amati masing-masing kelompok yang mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan sudah sangat bagus sekali. Kasih tepuk tangan untuk semuanya. Tapi ya dari ketiga kelompok yang mempresentasikan ke depan tadi, Bapak menyimak yang paling bagus itu adalah kelompoknya Dita. Ya. Nah, namun kelompok lain jangan berkecil hati ya. Itu sudah bagus sekali. Namun kelompok 2 lebih lengkap ya penyebabnya. Coba, Bapak. Nah, di sini nomor 1, gangguan organ peredaran darah manusia itu ada apa, anak? 5. Nomor 1, ada 5. Nomor 1 ada anemia. Nomor 1 tadi penyebabnya apa? Rendahnya kadar Hb. Rendahnya kadar Hb itu belum lengkap, itu pengertiannya. Lalu kelompok 2 apa tadi? Makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ya, itu penyebabnya anak-anak. Anemia itu penyebabnya adalah kekurangan makanan yang mengandung zat besi. Contohnya, kurang memakan daging, kurang memakan sayur-sayuran, kurang memakan ikan. Semua itu makanan yang mengandung zat besi anak-anak. Ya, itu penyebabnya. Yang kedua, gangguan yang kedua ada apa? Dewa. Tekanan darah rendah. Hah? Tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah atau hipotensi. Ya, hipotensi atau tekanan darah rendah penyebabnya apa? Penyebabnya terjadinya penurunan tekanan darah. Ya, terjadinya penurunan tekanan darah ya. Yang ketiga, gangguan apa lagi? Tekanan darah tinggi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi. Itu penyebabnya apa, anak-anak? Nomor 1 apa tadi penyebabnya? Nomor 1. Ya, belum. Ya, Penurunan tekanan darah. penurunan tekanan darah. Kalau nomor 2, hipertensinya penyebabnya apa? Hipertensi. Naiknya ke tekanan darah diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh Ya, darah. diakibatkan adanya penyempitan pada pembuluh darah. Itu hipertensi ya. Selanjutnya yang keempat ada apa? Kanker darah. Kanker darah atau leukemia. Penyebabnya apa, Nana? Sel-sel darah putih yang terbanyak. Penyebabnya apa? Sel-sel darah putih yang memperbanyak sel darah putih. Ya, itu sel darah putihnya lebih banyak ya atau lebih dominan daripada sel darah merah. Sedangkan jantung koroner itu penyebabnya apa? Oleh jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah. Penumpukan penyebabnya adanya penumpukan oleh lemak darah. Oleh Sangat bagus. Nomor 2 oleh penumpukan sama berarti. Nomor 3 jantung koroner penyebabnya apa? jantung koroner. Oh, berarti untuk jantung koroner itu penyebabnya adalah adanya penumpukan lemak pada darah. Ya, itu terjadi pada dinding arteri sehingga darah itu sangat susah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, sejauh itu ada pertanyaan tentang LKPD-nya? Tidak. Tidak ada ya, semuanya paham.
coba hasil kelompoknya KPD-nya dikumpul ke depan. Nah, sebelum kita mulai akhiri pembelajaran kita hari ini, ya, tadi pengerjaan PKPD-nya sudah. Sekarang Bapak ingin mengetahui kemampuan sejauh mana anak-anak itu memahami materi pada gangguan organ peredaran darah pada manusia. Nah, tapi ini penilaiannya individu atau mandiri. Sekarang coba anak-anak cari tempat duduknya masing-masing. Bapak akan membagikan soal evaluasi. Cari tempat duduknya masing-masing. Bayu, cari tempat duduknya masing-masing. Sudah? Nah, ini soal evaluasinya sudah Bapak siapkan, ya. Nanti dikerjakan secara serius. Kalau anak-anak memahami materi ini, pasti akan bisa menjawab. Ketua kelas bagikan, ya. Iya, dikasih nama. Namanya di pojok kanan atas. Kasih nama, nomor absen, dan kelas. Terima kasih, Kades. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasinya, ya. Nanti kalau sudah selesai, langsung dikumpul ke depan. Kerjakan dengan serius, karena ini ada nilainya, anak-anak. Yang bekerja tangannya saja, ya. Biasakan tuh energinya cuma tangannya saja. Nanti kamu lapor sama orang tuamu.
temannya. Ada yang belum? Waktunya sudah mau habis ini. Bayu belum? Jangan Bayu. Semuanya sudah? Nah, bagus. Kalau begitu kita lanjut lagi. Nah, anak-anak, karena anak sudah selesai semuanya mengerjakan soal evaluasi yang Bapak bagikan, Bapak ingin bertanya sama kalian anak-anak. Pada pembelajaran ini, materi mana apa yang anak-anak belum pahami? Tidak ada, semuanya sudah dipahami ya? Bagus sekali anak-anak. Nah, pada kegiatan hari ini anak-anak, siapa yang dapat menyimpulkan? Ayo katakannya. Ya, kira-kira. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah 5 penyakit dalam organ tubuh manusia, yaitu anemia, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, leukemia, dan kolesterol atau sakit jantung. Iya, sangat baik. Bagus sekali ya kesimpulan dari Kak Devira. Kasih tepuk tangan sama Kak Devira dulu. Ya. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu ya gangguan penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia, yaitu ada 5. Yang pertama ada anemia, yang kedua ada tekanan darah rendah atau hipotensi. Yang ketiga ada tekanan darah tinggi atau disebut juga dengan hipertensi. Yang keempat ada kanker darah atau disebut juga dengan leukemia. Dan yang terakhir ada jantung koroner. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk mencegah hal itu supaya tidak terjadi dengan apa anak-anak? 5M. Dengan apa? Supaya hal-hal tersebut tidak terjadi sama kita. Dengan cara melakukan pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat. Yang pertama, makan
makanan yang bergizi. bergizi. Yang kedua, apa? Memakan makanan yang higienis atau bergizi. Yang kedua, rajin berolahraga. Dan yang ketiga, istirahat yang teratur. Nah, itulah cara pencegahan supaya hal-hal tersebut atau gangguan organ peredaran darah itu tidak terjadi kepada kita ya. Dengan menerapkan pola hidup sehat. Ingat itu anak-anak ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya. Nah, pada pembelajaran kita keseluruhan itu menyenangkan apa gimana? Ya, terima kasih anak-anak. Ada yang tidak menyenangkan? Tidak. Bagian-bagian mana yang menurut kalian yang paling menyenangkan? Pengerjaan evaluasinya? Ya. Evaluasinya. Apa lagi? Pengerjaan SKPD-nya. Ya, pengerjaan SKPD-nya. Apa lagi? Yang menurut kalian menyenangkan dalam pembelajaran kita hari ini? Semuanya. Semuanya ya. Bagus. Nah, karena waktunya sudah mau habis, ya. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya, untuk tugas kalian di rumah semuanya dengarkan. Semuanya dengarkan agar nanti tidak bingung. Untuk tugas kalian di rumah, anak-anak buat poster ya. Buat poster, bisa dicatat. Buat poster tentang gangguan peredaran pada darah manusia. Membuat poster gangguan peredaran darah pada manusia, ya. Nah, gangguan peredaran darah pada manusia atau gangguan penyebab enggak sendiri-sendiri. Itu tugas untuk kalian di rumah. Dan juga anak-anak pelajari halaman 64 di pembelajaran ketiga. Besok kita akan bahas, oke? Karena waktunya sudah habis, mari kita akhiri pembelajaran kita sampai di sini. Ketua kelas tutup dengan doa. Teman-teman, karena kita sudah selesai belajar, jadi mari kita berdoa. Berdoa mulai. Om Haridenang Astu Namo Siddha. Om Siddharastu Tatastu Swaha. Berdoa selesai. Berdiri. Ngaturan Rama Santi. Om Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sekarang boleh